Kloroquine dan Avigan, harapan atau ancaman? Amankah obat ini dikonsumsi tanpa resep dokter? Beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, melalui konversi pers mengatakan bahwa beliau sudah melakukan pemesanan terhadap 5.000 tablet Avigan dan 3 juta tablet dari Kloroquine. Seperti apa mekanisme kerja dari obat ini? Apakah obat ini bisa mencegah dan juga bisa menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19? Mari saksikan ulasan saya berikut ini. Sebelumnya, jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di channel saya Purap Official. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi terkait coronavirus dan bagaimana pengobatannya. Apa itu coronavirus? Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Apa terapi yang dianjurkan untuk pasien COVID-19? Sampai saat ini, belum ada terapi yang pasti dan direkomendasikan untuk COVID-19 karena memang penyakitnya masih baru. Karena COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus, maka terapi kuratif untuk COVID-19 adalah menggunakan antivirus. Namun demikian, semua antivirus yang digunakan dalam terapi COVID-19 di hampir semua negara masih berupa trial and error. Beberapa di antaranya mengacu pada terapi antivirus yang digunakan pada saat terjadi epidemi SARS dan MERS beberapa tahun yang lalu. Misalnya menggunakan lopinavir, ritonavir, ribavirin, dan oseltamivir, serta antivirus lainnya. Bagaimana terapi COVID-19 di Indonesia? Di Indonesia sendiri, belum ada panduan yang pasti di dalam mengatasi COVID-19 dan hanya mengandalkan sediaan yang ada, misalnya oseltamivir yang saat ini banyak digunakan dalam mengatasi COVID-19. Dengan telah mulai meredahnya wabah COVID-19 di Cina, maka Indonesia mencoba mengacu pada Cina mengenai obat-obatan yang digunakan. Di antaranya adalah Kloroquine dan Avigan. Kloroquine itu obat apa? Kloroquine awalnya adalah obat yang digunakan mengatasi penyakit malaria sebagai antiplasmodium. Namun, dengan makin berkurangnya penyakit malaria dan munculnya resistensi plasmodium terhadap kloroquine, kloroquine tidak terlalu banyak lagi digunakan sebagai obat anti malaria. Selain sebagai obat anti malaria, kloroquine juga banyak digunakan dalam terapi penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Kloroquine dan COVID-19. Ternyata, kloroquine dan hidroksikloroquine juga dapat digunakan untuk terapi antiviral. Vincent dan kawan-kawan di tahun 2005 melaporkan bahwa kloroquine memiliki efek antiviral yang sangat kuat terhadap virus SARS-CoV pada sel primata. Efek penghambatan ini teramati ketika sel diperlakukan dengan kloroquine baik sebelum maupun sesudah paparan virus, yang menunjukkan bahwa kloroquine memiliki efek pencegahan maupun efek terapi. Bagaimana mekanisme kerja kloroquine? Selain yang sudah diketahui bahwa kloroquine meningkatkan pH endosomal yang menghambat replikasi virus, obat ini nampaknya berinteraksi dengan reseptor angiotensin konversi enzim 2 atau yang kita kenal dengan AC2 seluler. Hal ini menyebabkan penghambatan terhadap ikatan virus dengan reseptor, sehingga dapat mencegah infeksi maupun penyebaran virus SARS-CoV pada konsentrasi yang dapat menyebabkan gejala klinis. Pada pandemik SARS-CoV di Cina, kloroquine telah digunakan dengan dosis 500 mg untuk dewasa dengan frekuensi pemberian 2 kali sehari dengan lama terapi kurang lebih 10 hari. Apa itu Avigan? Avigan adalah nama paten dari obat favipiravir yang juga dikenal sebagai T705, suatu obat antivirus yang dikembangkan oleh Toyama Chemical di Jepang dengan aktivitas melawan banyak virus RNA.
Obat ini merupakan turunan dari pirasin karboksamid. Di Jepang, obat ini awalnya dikembangkan sebagai obat flu. Pada Februari 2020, favipiravir digunakan di Cina untuk percobaan pengobatan penyakit COVID-19 yang muncul. Bagaimana fakta terkait Avigan dan COVID-19? Pada tanggal 17 Maret 2020, pejabat Cina menyatakan bahwa obat ini efektif dalam mengobati COVID-19 di Wuhan dan di Shenzhen. Dilaporkan bahwa pasien yang diberi Avigan di Shenzhen menjadi negatif terhadap virus SARS-CoV setelah 14 hari, dibandingkan yang tidak menggunakan obat tersebut yang memerlukan waktu 11 hari untuk menjadi negatif virus corona. Pemeriksaan menggunakan X-ray juga menunjukkan perbaikan paru yang signifikan pada 91 pasien yang menggunakan favipiravir dibandingkan hanya 62% pada pasien yang tidak menggunakan obat tersebut. Dokter di Jepang juga sudah menggunakan obat tersebut untuk COVID-19. Namun demikian, pihak Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan bahwa obat tersebut nampaknya kurang efektif untuk mereka yang gejalanya lebih berat. Bagaimana mekanisme kerja Avigan? Mekanisme aksi favipiravir adalah dengan menghambat secara selektif RNA polimerase virus sehingga menghambat sintesis RNA virus. Penelitian lain menunjukkan bahwa favipiravir menginduksi mutasi transversi RNA yang mematikan, menghasilkan fenotip virus yang tidak dapat hidup. Favipiravir sendiri merupakan prodrug yang dimetabolisme oleh human hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase menjadi bentuk aktifnya yaitu favipiravir ribofuronasil 5-trifosfat. Obat ini tersedia dalam formulasi oral dan intravena. Amankah kloroquine dan Avigan dikonsumsi tanpa resep dokter? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja efek samping dari kloroquine dan Avigan. Pemakaian obat umumnya memiliki efek samping tertentu dan bersifat individual. Jika terjadi efek samping yang berlebih, kita harus segera ditangani oleh tenaga medis. Kloroquine sendiri dapat menyebabkan efek samping sebagai berikut. Yang pertama, gangguan penglihatan atau retinopati. Yang kedua, telinga berdenging atau yang kita kenal dengan istilah tinnitus. Yang ketiga, rambut rontok. Keempat, sensitif terhadap cahaya. Dan yang kelima adalah nyeri pada otot. Apa saja efek samping dari Avigan? Sebagai obat baru, efek samping dari favipiravir masih diuji lebih lanjut. Namun, telah ada beberapa efek samping yang dilaporkan berdasarkan pengujian pada hewan. Di antaranya, yang pertama, diare. Kedua, penurunan produksi sel darah merah. 3, muntah. 4, penurunan berat badan. 5, penurunan kemampuan pergerakan tubuh. 6, mempengaruhi fungsi hati dengan meningkatkan kadar alkali fosfat, transaminase alanin, transaminase aspartat, dan bilirubin total. Dan yang terakhir adalah bisa berakibat pada perubahan fungsi testis dan sperma. Tentu, efek samping ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, jawaban saya terhadap pertanyaan tadi adalah kloroquine dan Avigan tidak aman jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Ingat, kloroquine dan Avigan tidak aman jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Jadi, sebagai masyarakat, kita disarankan untuk tidak membeli kedua obat ini secara mandiri tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan diagnosa yang jelas terkait status kesehatan kita. Ingat, obat Avigan dan kloroquine hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdiagnosa positif COVID-19. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat.